Ya, selamat jumpa teman-teman. Kita sedikit belajar sama-sama soal leaflet ya. Jadi leaflet, kalau misalnya kita lihat, leaflet adalah pustaka JavaScript. Mainnya tuh main peta dan pemetaan di web. Oke, kita langsung masuk aja. Ini kita bakal bahas dulu dari mulai inisialisasi awal banget, terus kayak tiap-tiap baris tuh berfungsi buat apa, supaya akhirnya kita bisa tahu kira-kira mana lagi yang bisa kita pakai di materi-materi berikutnya. Aku bakal buka dulu VS Code di sini. Dan supaya enak, aku bikin side to side ini. Ya. Di sini untuk memulai ada beberapa hal yang sebaiknya teman-teman pasang. Utamanya pakai VS Code ya. Itu cari HTML lagi. Nah, HTML yang mana? Aku pasang ya. Oh, berarti nggak perlu. Langsung aja sih live server yang warna ungu ini. Dan apa gunanya live server? Live server itu gunanya ya kita eh, membuat server lokal di perangkat kita, sehingga kita bisa bahasanya tadi kalau harusnya tuh HTML kita buka dan ketika kita ubah harus kita reload di webnya. Dengan live server, dengan kita save aja di VS Code-nya, itu bakal langsung ke reload otomatis, ke refresh otomatis di web kayak gitu. Pertama-tama di sini seperti biasa, kita anggaplah ini belum kebuka folder ya. Kita bisa kontrol KO untuk open folder, terus pilih mau taruh di sini, bikin folder baru. Nah, di sini select folder. Ini bakal jadi folder kosong. Di sini harus kita bikin satu file. Aku coba kasih nama map.html. Nah, untuk memulai di sini aku bakal selesaiin dulu ya yang di Visual Studio Code-nya. Isi map ini supaya HTML-nya punya struktur tanpa kita perlu mikir atau ngotak-atik banyak. Kita bisa ketik tanda seru, terus pencet tab, dan dia bakal jadi langsung kayak gini. Kalau aku ulangi ya, tanda seru, tab, dan langsung jadi kayak gini. Dan di sini dokumennya bisa ganti aja, misal jadi peta. Oke, udah selesai. Untuk persiapan Visual Studio Code, selanjutnya kita beranjak ke leaflet. Nah, di website leaflet ya, mungkin bisa buka aja atau search leaflet, ambil yang paling atas. Teman-teman bisa baca tipis-tipis. Atau kalau misalnya mau langsung ke tutorialnya, di sini ambil tutorials dan leaflet quick start guide. Di sini supaya makin enak lagi, ini langsung aku nyalain ya si live servernya. Caranya pencet Alt L O atau klik kanan connect live server. Dan bakal sempitin si Visual Studio Code dan bikin si web ini jadi dua biar sekalian sama leaflet. Aku pakai Edge, ada split screen, aku pindahin sini leafletnya ke yang kanan sehingga bisa saya itu saya lihat. Nah, kalau lihat di sini langsung aja ke ini ya, kita ke kode-kodenya. Di sini ada untuk include atau masukin leaflet CSS file di head section dokumen kita. Ini gunanya supaya kita bisa, ya biasanya kan ini kita nge-import gitu, nge-import CSS supaya stylingnya kita gak usah ribet lagi. Utamanya untuk si peta ini, kita copy dan paste gitu aja. Dan ini ketika di save, ini otomatis nge-reload si live servernya, sehingga di praktis. Dan di sini emang
gak berubah apa-apa ketika kita cuma nyantumin link, karena kita hanya import. Nah, terus ini include leaflet JavaScript file atau leaflet CSS. Nah, ini JavaScript ini. Tadi kan kalau misalnya kita lihat CSS, dia tuh ditandai dengan rel style sheet. Sedangkan kalau JavaScript atau JS itu diawali dan ditutup dengan script. Sehingga di sini aku taruh aja biar enak. Aku taruh semua JavaScript di luar HTML. Ini. Nah, kayak gini dan di save dan jadi apa? Nah, ini kita udah selesai include, udah selesai integrasiin si leafletnya. Nah, terus kita pasang si div ID map ini. Jadi simpelnya ini tuh di body, kan body itu apa yang akan nampil di website kita. Misalnya kita tulis web, kita save keluar web. Nah, ketika kita bikin div ini tuh secara gak langsung sebenarnya kita bikin baris kosong aja, tapi kita ngasih satu section gitu namanya map, si ID-nya tuh map, dan itu div ya, divnya tuh sebutlah div tuh section gitu, suatu section, sehingga bahasanya di situ kayak kosongan aja gitu, tapi dia punya apa sifat, kan sifat dia punya identitas map, sehingga kita panggil map dia tuh bakal muncul di body. Contohnya ini kita ubah dulu dikit, bukan ubah dikit, kita aku mau ngasih lihat ini tuh bahwa itu kosongan aja sebenarnya. Kalau aku nulis aku, kamu, aku save, nah muncul tetap aja. Jadi kurang lebihnya ini tuh ya, badan kosongan, body kosongan, cuma dibikin satu section, dikasih nama atau identitas map. Terus di sini kita tambahin salah satu style untuk CSS, yaitu untuk si map ini. Map ini kita kasih sedikit bumbu, sebutlah. Jadi kita style hashtag map dan kurung kurawal kita kasih height-nya sebutlah 100% aja dengan width-nya berapa ya? 100 ph biasanya. Aku coba save dan nggak akan terjadi apa-apa karena kita belum ada nambahin si map ini bakal digimanain. Kita cuma nyebut ya udah map gitu, cuma ngedefinisiin map tuh tingginya 100%, lebarnya 100 ph ya. pH tuh kalau apa ya, vertikal horizontal atau apalah gitu, pokoknya 100 ph 100% width height. Nah, sekarang kita masuk ke setting si petanya. Nah, di sini kita copy kode yang ada. Ini tuh kurang lebihnya kita semacam naro, ya aku taruh di script. Nah, ini aku taruh di sini. Nanti ya, ini tuh kita ngedefinisiin suatu variabel namanya map, sehingga ketika map ini dipanggil ya si apa-apa yang ada di sini gitu yang dipanggil nantinya. Nah, di sini mapnya itu ya ini salah satu function di flat yaitu l.map. Ini kita kasih l.mapnya tuh di id map, sehingga mapnya ini bakal nampil di sini. Nah, map yang sama ya, map ini dengan map ini, sehingga ketika kita lmap ini kita lmap di sini gitu kurang lebih di body ini. Set view ini kita defaultnya mau ditaruh di koordinat mana, sehingga ketika kita jalanin webnya bakal ke titik ini gitu buat si main screen kita, dan si 13 ini perbesarannya gitu. Semakin kecil angkanya semakin ngezoom out. Ntar kita coba nih ya, kita coba save dan dia gak terjadi apa-apa karena di sini kita cuma nyatain satu variabel doang, nggak ngelakuin hal lain. Jadi tadi map tuh kita nyatain bahwa map tuh si kosongan ini, polosan semua ini map kita, karena ini tuh body ya, jadi map kita. Dan selanjutnya kita perlu nambahin tile layer. Tile layer tuh kurang lebihnya kayak suatu layer aja gitu, layer yang itu tuh beragam sebenarnya. Di sini kalau misalnya kita paste doang dan kita save, ya gak akan terjadi apa-apa karena
ini apa ya, hanya baris-baris aja gitu, baris-baris function. Yang di sini kita harus nyatain atau nyimpen si function itu dalam satu variabel. Makanya biasa disebut var OSM. Apa itu OSM? OSM itu biasanya singkatan nih. Itu OSM itu OpenStreetMap. Kalau bisa kita lihat ke tile layernya ini OpenStreetMap, sehingga tile atau ya layer yang kita pakai itu layernya OpenStreetMap. Nah, punyanya OpenStreetMap, dan di sini ketika kita save nggak terjadi apa-apa, dan untuk ngadain atau supaya terjadi sesuatu ini kita enter si add to map-nya. Ini rapiin aja yang atas. Ini kita bikin OSM add to map. Jadi kita tuh nambah si layer OSM ke peta ini, ke canvas kita sebutlah. Ketika aku save, ya masih polos. Kenapa? Karena di sini kita coba lihat OSM add to map, OSM tile layer, dan oke, maaf ya teman-teman. Dan jadi kita balik lagi ke tadi, dari sini aja ya. Di add to map ini, di ketika kita save gak terjadi apa-apa. Ternyata di sini aku ada salah naruh VH tuh kalau nggak salah vertical height, sehingga ini 100% itu si width, dan karena VH itu vertical height sebutnya, sehingga di sini kita taruh di height aja, save, dan muncul. Jadi ketika ini nggak kita nyatain, ketika OSM ini nggak kita nyatain, atau simpelnya kayak kita copy paste yang ini doang gitu, ada di file kalau sebatas ini dia nampil, cuman dia tuh bakal bergantung. Jadi maksudnya kita gak akan bisa manggil si tile layer ini lagi. Kayak ya udah, tile layer ini plug ketiplek, gak akan bisa kita apa-apain. Nanti akan dibahas lebih lanjut mengenai apa yang bisa dilakukan terhadap tile layer ini. Jadi sini kita kasih nama var OSM. Jadi kita masukin si ini itu, fungsi ini tuh ke satu variabel yang namanya OSM atau OpenStreetMap. Dan add to map-nya di sini aku pisah supaya di sini benar-benar si OSM tuh cuma layernya aja tanpa nge-add to map atau nambah ke peta. Jadi kalau misalnya kita coba nih ya, si add to map-nya matiin, dia tuh cuma kanvas kosong aja gitu, benar-benar kosong. Dan di sini udah ada plus minus yang gininya karena kita udah naruh si ini nih, ada mainan bagian sini. Di sini kalau misalnya kita add to map, mapnya OSM. Jadi si OSM ini kita munculin di peta, tile layer ini kita munculin di peta. Terus supaya sedikit kegambar atau kebayang lagi mengenai tile layer, sini aku bakal coba buka lagi. Sini aku buka tile layer ya. Kita cari tahu ada apa aja gitu tile layernya sih yang bisa dipakai di Leaflet. Nah, kalau di sini ada tadi ya OSM dan OpenStreetMap, itu banyak variannya. Yang bisa kita scroll lagi ke bawah, itu bahkan ada yang smooth dark, dan macam-macam. Di sini kita coba aja ambil contoh yang mana ya? Thunderfrost. Dari bermacam yang ada, sebetulnya aku ambil yang versi gelapnya deh, si Stadia ini. Ini aku copy dan aku taruh, aku tambahin di sini, di script. Nah, ini nama variabelnya bebas, kepanjangan, jadi aku bikin aja dark. Kalau kita geser, sebenarnya yang bikin berbeda antara tadi di sini kita lihat dark dengan OSM tuh itu sih ininya nih, sumbernya. Namanya OpenStreetMap nih, Stadia Maps. Sehingga di sini bisa kita bikin atau kita tampilin yang tadinya kita OSM, kita ganti jadi dark. Kita save, yang muncul itu nah peta yang dark ini. Seperti itulah kenapa tadi ini tuh ya, itulah tile layer dan kenapa kita ngasih nama OSM, sehingga kita ya yang tadi itu bisa kita panggil kapan aja dan bisa kita panggil hal lain selain OSM. Oke, dan kalau misalnya kita tambah dua-duanya,
dia tuh bakal menumpuk OSM dulu baru dark, ya karena kodenya dijalanin dari paling atas ke paling bawah. Nah kelihatan ya waktu, nah, kelihatan jadi yang nampil tuh pertama si OSM baru si darknya. Itu untuk awalan tile layer dan inisiasi peta leaflet.